Tapi obrolan gue sedikit serius dong. Kan lu tahu selama ini gue nggak pernah serius sama anak-anak dan juga sama lu. Gue pengen tahu apakah lu sama kawan-kawan pasar makmur itu akan melakukan sesuatu hal tanpa pengetahuan gue, Apoy, Pang, dan Opi. Apa tuh? Ini biar saya lebih mudah apalin tempat ini. Saya kan juga belum tahu siapa-siapa aja yang nempatin pasar makmur. Terus saya kan juga mesti catat siapa aja yang ngutang, juga nganterin kopi. Mudah-mudahan Habibah cepat sembuh ya. Amin, Pak Haji. Mas Bima nggak bakal ke kosannya Debibah kan? Ide bagus tuh. Sekalian saya bisa tahu keadaan Biba sekarang gimana. Aduh, Ya udah Pak Haji, kalau gitu saya duluan. Ini sisanya buat gorengan sedekah aja. alhamdulillah, terima kasih Mas Bim. Sama-sama Pak Haji. Mas Bima beneran mau ke kosannya Debibah? Ya pengennya sih gitu. Tapi saya nggak tahu kosannya di mana. Alhamdulillah. Ya udah. Mari Pak Haji. Ya, Ismet, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Gimana Mas, urusannya di Bogor lancar? Alhamdulillah lancar. Malah mestinya tadinya saya mau pulang lebih pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Situ lagi. Saya kesini mau... Situ lagi. Kan saya sudah sering bilang jangan kejar-kejar saya. Biarkan saya menikmati masa-masa kesendirian saya dulu. Saya kesini... Apa itu? Hadiah. Situ mau kasih saya hadiah. Perlu situ tahu, uang memang bisa membeli kado-kado, hadiah dan bunga mawar. Tapi uang tidak bisa membeli cinta dan kebahagiaan sejati. Saya mau ngasih titipan dari Teh Fatin buat Mbak Wianti, bule. Apa ya? Wi, halu mulu lu. Apa? Ya Tom. Langsung aja. Tapi obrolan gue sedikit serius dong. Kan lu tahu selama ini gue nggak pernah serius sama anak-anak dan juga sama lu. Gue pengen tahu apakah lu sama kawan-kawan pasar makmur itu akan melakukan sesuatu hal tanpa pengetahuan gue, Apoy, Pang, dan Opi. Sesuatu apa Bang? Jangan sampai lu dan kawan-kawan itu bikin gue dan temen-temen gue kecewa karena lu bakal ngelakuin sesuatu hal tanpa pengetahuan kita. Satu lagi dong, lu sempetin ngaji di mari ya, kayak dulu lagi. Jangan lu terlena sama kesibukan lu sehari-hari. Bilangin juga sama temen-temen lu, jangan sampai percuma perjuangan lu menuju taubat itu menjadi sia-sia. Iya Bang. Bang Flongo kan uangnya nggak banyak. Pasti ngasih uang tanda terima kasihnya juga sedikit.
Kalau Ana ajak Irman dan Gabuk, berarti Ana juga harus kasih mereka bagian. Nggak usah lah. Wan. Mau kemana, Wan? Jangan mau tahu aja urusan orang ya. Itu nggak bagus. Nggak sopan. Mak, ini biasanya, Wan. Biasanya kalau ada urusan Wan Faruk, kami yang disuruh-suruh. Ana nggak sekejam yang antum katakan barusan ya. Oh ya memang Ana suka suruh-suruh antum. Tapi nggak sering. Jadi walaupun Ana suruh-suruh antum itu bertujuan untuk membuat antum itu lebih pintar, lebih cerdas. Garis bawah itu. Bidadari Ana mana? Bidadari antum lagi sholat duha, Wan. Dengar baik-baik ya. Antum jaga betul-betul bidadari Ana. Jangan sampai bisa dekat sama Bang Faang. Kalau Ana sampai mendengar bidadari Ana dekat dengan Bang Faang atau didekatin dengan Bang Faang, awas antum ya. Allah, kepala ini putus. Ana bikin getar antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim Bang Apoy. Astagfirullahaladzim, lu ngagetin gua lu, Paruk. Hampir aja muka lu jadi gulungan kabel tuh gak? Kalau Ana nggak tiarap, kepala Ana bisa hilang. Ya, lu ngagetin gue. Assalamualaikum Bang Apoy. Salam. Ana minta maaf ya. Ana nggak maksud. Agak sengaja tadi gua kaget. Ini Bang Apoy. Ana mau bertanya sesuatu karena Ana pikir antumlah orang yang paling pantas menjawab pertanyaan ini. Nyampe. It's about mahar. Itu bahasa Inggris. Kan di pesantren diajarin. Tahu gue. Ana ada rencana mau membelikan seseorang mahar. Seperangkat alat sholat. Ana mau membelikan mukena. Nah, menurut antum bagusnya beli di mana ya Bang Antum? Deno banyak. Bagus-bagus. Ana nggak mau di tradisional market. Ana maunya beli di mall. Tapi Bang Afoy pernah ke mall nggak ya? Ana nggak jadi nanya Bang Afoy deh. Ana pikir sendiri aja bagaimana. Ya, Assalamualaikum. Udah saatnya sekarang gue percaya sama lu. Mulai sekarang, retribusi pasar lu sama Nina yang pegang. Lu urus semua. Koreng, Bang. Koreng. Makin hari makin gak becus dia kerjain. Dia cuma berpikir pakai emosi doang. Fatin bilang takut dia nggak keburu ke sini, jadi saya yang disuruh antar ke sini, Mbak. Nggih, Mang. Suwun nggih, Mang. Nggak usah modem. Modus boleh. Nggak usah trigis. Kita berdua sudah bukan anak-anak muda lagi. Jadi kita berdua tahu hal-hal seperti ini sudah pas. Bule. Kalau kamu terus-menerus membela Mang Dharma berarti kamu sudah terkena tipu rayu Mang Dharma. Mang Dharma inget kan? Saya bukan wanita gampangan. Ingat dah. Bagus. Kenapa Mang Dharma masih ngejar-ngejar saya? Masih nyogok-nyogok saya dengan hadiah? Kan saya sudah bilang, Mang Dharma, tolong kalau pakai baju pakai kemeja, pakai pantofel, berdiri tegap. Kenapa masih begini lagi? Nah, kalau caranya masih seperti ini, ya jangankan pintu hati. Pintu rumah juga tidak bakal saya bukain buat Mang Dharma. Bule. Yanti, bule lu
makin perak aja. Geser dulu.